Isra wal Mi'raj di malam hari bersama malaikat Jibril yang ikut menyertai untuk menunaikan perintah Rabbul Izzati. Isra wal Mi'raj adalah mukjizat. Kekuasaan Allah amatlah hebat. Dengan waktu teramat singkat untuk bertemu Allah pemberi rahmat. Hadirin tamu undangan sekalian, acara selanjutnya sama-sama kita akan menyimak uraian tausiah dan mau'idah hasanah dengan tema mengambil makna dan hikmah Isra Mi'raj di tengah pandemi Covid yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan segala hormat kepada Ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummanit taba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Ustadz Syuhada dan Ustadz Jamzam, bersama anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut, Ustadz Yusuf Safari, dan segenap anggota PDM, Mudir Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Ustadz Ayu Mukhtar bersama segenap jajaran pimpinan, Badan Pembina Harian, dan para orang tua santri, serta segenap ananda santri Darul Arqam Muhammadiyah Garut dan hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa hadir lewat Zoom untuk acara peringatan Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh pimpinan Muhammadiyah Daerah dan juga Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Tadi oleh Ketua PDM dan juga Ketua PWM sudah disebut secara singkat tentang bagaimana kita mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yang telah berlangsung ketika Nabi awal menunaikan risalah Islam. Tentu kita tidak bisa memutar ulang secara faktual dalam rekam digital dari peristiwa itu, karena ini adalah peristiwa mukjizat yang beyond, yang melampaui. Karena itu dasar yang kita pakai sesungguhnya di dalam memaknai, memahami, dan meyakini Isra Mi'raj adalah iman, sebagaimana kesaksian Abu Bakar Siddiq yang kemudian namanya dilekatkan kepada As-Siddiq ketika peristiwa itu telah berlalu, di mana kaum kafir Quraisy tidak percaya pada pengakuan Nabiullah Muhammad SAW tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dan Nabi sendiri sesungguhnya kan bukan sebagai aktor, gitu ya, dalam arti dia atau beliau baginda Nabi yang memilih untuk Isra, tetapi Allah lah yang telah memilihnya untuk diperjalankan, sehingga kata Asra itu kan itu diperjalankan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Jadi asra di situ adalah perbuatan diperjalankannya Nabi dan dimi'rajkannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada banyak peristiwa yang bersifat ruhani, tetapi juga ada peristiwa-peristiwa yang bersifat ilmu wal hikmah dari Isra Mi'raj itu. Semua sudah tahu kisahnya, tetapi apa yang bisa kita petik hikmah itu dan kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beragama yang implikasinya juga dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan kehidupan semesta. Yang pertama tentu meyakini tentang peristiwa-peristiwa mukjizat yang melekat pada Nabi sebagai bagian dari keimanan kita kepada Allah dan segala kuasanya, dan sekaligus juga keimanan pada Nabiullah kita sebagaimana kita persaksikan lewat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman pada hal-hal yang gaib itu bagian yang memang tidak mudah. Termasuk keimanan kita kepada Allah yang wilayahnya adalah wilayah yang tak terjangkau oleh kita sebagai makhluk. Yang bagi kaum ateis yang punya pandangan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang harus empirik, sesuatu yang nyata, dan Allah zat yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita yang awam, kecuali Nabi yang bertemu di Sidratul Muntaha, maka kemudian betapa susahnya untuk memahami sesuatu yang gaib seperti itu, sehingga mereka menjadi ingkar, menjadi kafir. Kaum Quraisy yang tidak percaya pada Nabi berisra bermi'raj hanya dalam tempo satu malam, itu kan karena mengukur kebenaran dan fakta sosial atau kejadian itu sebagai atau dengan dasar rasio yang bersifat verbal. Nalar awam, bagaimana mungkin mereka bisa, yang biasanya perjalanan ke Palestina itu cukup jauh, berhari-hari, biarpun sekarang kan kalau pakai pesawat bisa lebih cepat, ya. Bisa sekitar 1 jaman ya, di kawasan Palestina, Yordan, gitu ya, Suriah atau Damaskus dan lain sebagainya, Lebanon, gitu ya. Tetapi mereka mengukurnya dari segi itu. Maka hanya Abu Bakar Siddiq yang kemudian mempercayai itu. Nah, wilayah iman inilah yang menjadi pembeda setiap manusia yang beragama, yang beriman, itu dengan mereka yang tidak beragama. Tetapi ada tantangannya dan bagaimana hikmah mengimplementasikan keimanan itu di dalam kehidupan. Ini sama susahnya dengan mereka yang tidak beragama dan tidak percaya pada agama dan tidak percaya pada Tuhan serta Nabi di dalam memahami fenomena yang gaib. Kenapa? Karena iman itu mudah dikatakan, tetapi tidak selalu mudah untuk kita implementasikan. Iman terhadap qada dan takdir misalkan, ketika di antara kita ada yang terkena musibah,
dalam tempo yang singkat dan mungkin di luar nalar awam. Kemarin ada anggota kita keluarga yang bersama kita masih senda gurau, tetapi tiba-tiba Allah mencabut azalnya lewat apa saja, termasuk melalui wasilah COVID-19 ini. Pada saat seperti itulah ujian keimanan itu dipertaruhkan. Apakah kita mengimani adanya kematian, mengimani qada dan takdir? Yang biasanya nalar kita selalu lau walau, andaikan tidak seperti itu, andaikan tidak pergi, andaikan ini, andaikan itu. Tetapi kenyataannya bahwa itu terjadi. Atau musibah lain dalam kehidupan yang tidak kita sukai. Entah itu musibah pribadi yang menimbulkan rasa buruk di dalam jiwa, dalam hati, atau juga musibah dalam perjuangan ketika perjuangan belum selesai atau belum berhasil, atau apa saja. Maka wilayah iman itu harus menjadi kekuatan ruhani kita yang hidup. Maka kan iman itu tidak sekedar terhunjam di dalam hati maupun juga iqrar bil lisan, tetapi juga arkanu bil af'al, tetapi dilakukan lewat perbuatan. Iman tidak cukup bersarang di hati, diucapkan lewat lisan, tetapi pada saat yang sama harus dibuktikan dalam kehidupan. Bisakah kita menerima musibah yang tiba-tiba terjadi dan mungkin susah dipahami oleh nalar atau akal sehat kita atau akal pikiran kita yang verbal, dan kemudian kita dari lahir sampai batin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Contoh mutakhir di dalam menghadapi kehidupan yang sekarang, yakni pandemi COVID-19. Ada sebagian orang Islam yang mengatakan musibah ini buatan, konspirasi, bahkan itu ilusi. Sampai mengatakan bahwa orang yang percaya adanya COVID, takut pada COVID, itu sebagai orang yang tidak beriman, tidak kuat tauhidnya, tidak kuat akidahnya. Masa sih sama COVID aja takut itu? Padahal kan COVID itu kan nggak apa-apa katanya gitu. Takut itu hanya kepada Allah. Nah, kelihatannya argumen ini benar dan seakan-akan bersifat diniah. Tetapi sesungguhnya perlu dikoreksi. Pertama, sudah salah di dalam melakukan perbandingan, memperbandingkan khosyah ilallah dengan ketakutan pada sesuatu yang bersifat duniawi yang memang kita harus waspada. Bapak Ibu bawa anak kecil ke kebun binatang, itu ya kita harus waspada dengan biarpun kebun di situ ada harimau, ada macan yang kalau kemudian kita lepas anak itu kan juga merupakan pertaruhan. Jangan berpikir lepaslah nanti ajal kan ada di tangan Allah. Tidak juga kan. Kalau kita ketemu dengan ular kobra di Pamungkut misalkan itu kan kita tetap juga waspada. Jangan karena merasa bertauhid gitu ya, atau ada harimau di gunung mana itu gitu. Jadi sesuatu yang bersifat duniawi itu berlaku hukum rasional yang objektif. Yang kedua, kita mensikapi musibah termasuk COVID ini itu juga bagian dari sikap diniyah keagamaan kita, sikap iman kita. Ma asoba min musibatin, ketika terjadi musibah itu kan
illa biidnillah. Semuanya terjadi karena Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia akan ditunjukkan hatinya. Termasuk beriman pada sesuatu yang sudah terjadi dan tidak bisa kita hindari. Itu yang disebut qada dan qadar. Jadi dimensi iman yang seperti itu harus kita luruskan juga. Pemahaman tauhid itu tidak sesederhana itu. Bahkan kan di ayat Al-Quran, wala tulqu biaidikum illa tahlukah, jangan engkau masuk pada situasi di mana kamu itu terperangkap pada sesuatu yang membahayakan dan merusak. Nabi juga bersabda, innallaha nazzala da'a wad dawa. Allah menurunkan sakit dan obatnya. Memang Allah itu asy-syifa, penyembuh, tetapi derajat dan kuasa asy-syifanya itu melampaui. Ikhtiar kita adalah dokter berobat dan lain sebagainya, ikhtiar. Sehingga kemudian memancing Allah untuk menyembuhkannya. Tetapi kalau kita tidak ikhtiar, ya tentu tidak sempurna dari nilai keimanan kita. Jadi keimanan ini justru diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, melahirkan akidah yang benar, yang lurus itu seperti itu. Ada juga yang mengaitkan dengan, wah nanti malah kita TBC, ya, percaya pada COVID dan sebagainya. Sama juga pandangan seperti itu memahami pemahaman akidah, syirik, bid'ah, dan tahayul itu tidak secara proporsional. Nah, santri Darul Arqam itu harus memahami dimensi iman itu luas. Bahkan nama-nama Allah yang Asmaul Husna itu begitu rupa. Sehingga iman itu kaya, ya, kita pahami. Dan lalu menjadi kekuatan ruhani kita untuk memandu kehidupan. Tidak cukup hanya bersifat norma semata. Nah, orang Muhammadiyah itu harus meletakkan keimanan termasuk soal Isra Mi'raj dan segala peristiwa dalam kehidupan ini dengan iman yang benar, yang lurus, yang hanif. Juga iman yang harus mengaktualisasi di dalam kehidupan berupa amal soleh. Puluhan ayat kata iman sering dipersandingkan dengan wa'amilus sholihah. Artinya iman itu bukan sesuatu yang terlepas dari perbuatan. Yang kedua, hikmah yang kita ambil itu Isra Mi'raj itu melahirkan, mendorong kita umat Islam untuk menguasai ilmu wal hikmah. Termasuk di dalamnya teknologi dan segala ilmu yang berlaku dalam kehidupan sunatullah kita. Nabi bahkan risalahnya kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini saja kaya sekali tentang makna Iqra. Fi'il amar tanpa maf'ul bi itu bermakna bermakna umum. Dari kata qara'a dalam berbagai macam arti. Bisa zama'a, bisa qara'a dalam makna membaca,
tafakur, tadabbur, tanadzar, dan lain sebagainya. Dan dari Iqra itulah kemudian lahir peradaban. Profesor Baikuni pernah menguraikan Isra Mi'raj dalam pendekatan sains. Itu luar biasa. Mungkin bisa di-searching itu. Bagaimana pendapat dia. Intinya bahwa bagi Allah seluruh partikel di dalam kehidupan semesta ini itu merupakan satu kesatuan, termasuk juga dalam diri Muhammad SAW. Dan jika dia berkehendak, semua itu menjadi satu relasi yang sistemik di dalam kehidupan semesta kita. Allah menciptakan besi dan seluruh partikel yang ada di muka bumi ini kan juga masing-masing punya fungsi. Gravitasi juga diciptakan Allah, biarpun yang menemukan kemudian ilmuwan. Nah, tinggal bagaimana sih sekarang umat Islam itu menjadi orang-orang yang berilmu tinggi dan menggunakan ilmu itu untuk kehidupan dan menjalani kehidupan lebih baik, termasuk di era pandemi. Muhammadiyah lewat MCCC, Aisyah, dan seluruh institusi yang ada di dalamnya sejak awal, dan lewat Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa, pemikiran, baik yang menyangkut kesehatan maupun menyangkut agama. Itu dasarnya adalah agama yang juga berkorelasi dengan ilmu pengetahuan. Bukan sekedar atau bukan bersifat nalar awam. Ketika kita mau memutuskan muktamar pun, bahkan kita mengundang ahli-ahli epidemiologi, ahli-ahli tentang virus, selain dokter secara umum. Dari aspek kesehatan, ilmu pengetahuan, kedokteran, dan lain sebagainya, lalu kita simpulkan bahwa pandemi ini belum melandai sampai akhir 2020 saat itu. Kemudian juga dimungkinkan juga belum betul-betul melandai sampai akhir 2021. Maka waktu itu bahwa dimungkinkan landai pada tahun 2022. Bahkan sekarang mulai bermunculan setelah ada varian baru, ada kemungkinan landainya di 2024. Nah, kita harus percaya pada ilmu pengetahuan yang terbuka untuk selalu diuji. Dan yang menguji adalah para ilmuwan juga. Bukan kita, termasuk di media sosial. Sekarang ini kan era media sosial, setiap orang merasa jadi ilmuwan. Ilmuwan apa saja? Padahal beda sekali yang menguasai ilmunya dengan yang tidak. Dan kita diajari untuk tidak berkata sesuatu yang tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan pendekatan yang dipakai oleh Muhammadiyah itu bayani, burhani, dan irfani. Nah, anak-anak santri Darul Arqam harus memahami betul kaidah bayani, burhani, dan irfani. Bacalah seluruh tafsir-tafsir klasik sampai yang modern, dan diajarkanlah di Darul Arqam. Darul Arqam ini kan pondok pesantren modern yang berkemajuan, yang dari sini ada lulusannya yang masuk ke berbagai perguruan tinggi, baik yang spesialis untuk agama Islam, artinya ilmu-ilmu diniyah secara khusus, maupun ilmu pengetahuan umum, masuk ke perguruan tinggi, negeri, swasta, umum. Bahkan ada yang ke luar negeri.
Yang lulusan-lulusannya kan luar biasa. Mas Hilman Latif itu setelah dari Darul Arqam Garut ke UIN, lalu ambil S2 di Amerika Serikat, PhD di Utrecht, dan juga di Leiden. Itu salah satu contoh dari santri yang memang belajar di Darul Arqam. Nah, para gurunya juga perlu memberi ruang bagi para santri itu untuk betul-betul belajar Iqra dalam makna yang luas. Dan nanti kalau toh menjadi orang-orang yang menguasai ilmu agama secara khusus, kayak Ustadz Wawan Wahid misalkan, dan lain sebagainya, itu juga betul-betul menguasai ilmu-ilmu syariah secara khusus itu dengan bayani burhani dan irfani. Jadi pemikirannya kan luas. Di samping yang kemudian menjadi para pimpinan organisasi di Muhammadiyah. Kenapa generasi muda termasuk di Darul Arqam harus memahami Islam dengan bayani, burhani, dan irfani? Kalian akan hidup di era yang bukan lagi zaman kami ini. Dulu kaum tradisional yang menolak atau resisten terhadap berdirinya Muhammadiyah, memandang Muhammadiyah Kiai Dahlan itu sebagai orang yang berpikir ya liberal, maju sebenarnya, cuman karena belum nyampe saja. Bahkan disebut kafir karena khariful adat, di luar kelaziman saat itu. Bagaimana seorang kiai yang bermukim di Mekah, kemudian pulang menjadi pembaharu, bikin sekolah yang modern, kemudian bikin rumah sakit, kemudian pemikiran-pemikirannya maju dengan dasar tajdid. Gitu. Kemudian dianggap karena mereka belum sampai ke situ, lalu menganggap Kiai Dahlan sebagai kafir. Artinya saat itu ilmu pengetahuan dan paham keagamaannya belum sampai seperti yang dilakukan Kiai Dahlan. Nah sekarang itu jangan sampai kebalikan. Santri-santri Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, apalagi pimpinan Muhammadiyah setiap hari kerjanya mereaksi pikiran-pikiran orang yang lebih maju dari kita. Lalu dengan gampang memandang sesat, memandang liberal, sekuler, tanpa kita uji pemahaman kita tentang Al-Quran, tentang hadis yang makbulah, dan juga daya ilmu pengetahuan baik dalam dirasah Islamiyah kita, Islamic Studies, maupun ilmu-ilmu sosial dan eksakta pada umumnya. Ilmu-ilmu eksakta itu juga sekarang itu harus dipahami begitu rupa. Seorang Michael Polanyi misalkan, dia menulis tentang tacit knowledge, ilmu pengetahuan yang melampaui. Kalau baca buku-bukunya Noah Harari misalkan yang terakhir misalkan, luar biasa. Juga pemikir-pemikir Muslim modern, postmodern. Nah, orang-orang Muhammadiyah, para pimpinan apalagi, itu jangan cupet ya, jangan cupet. Bahasa Inggrisnya itu heret dele. Inggris Garut itu heret dele. Miopik, pendek pandangan. Saya sebagai orang yang diamanati muktamar malu walau para pimpinan Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah lagi santri Darul Arqam, pikirannya malah jadi pikiran-pikiran reaksioner seperti dulu kaum tradisional terhadap Kiai Dahlan. Seharusnya kita yang direaksi orang karena pikiran kita maju, baik, dan berkualitas unggul.
juga setiap hari nulis, tapi nulisnya itu hantam sana, hantam sini, tapi what next dan apa yang kita berikan sebagai al-fikrah al-badilah, pemikiran kita yang terbaik apa? Kalau menurut teori sosiologi dan psikologi, orang yang terlalu reaksioner dan banyak hantam sana hantam sini itu katanya itu cermin dari kegagalan hidup. Nah, kita tidak ingin Muhammadiyah itu cermin dari itu. Teorinya banyak itu, tapi terlalu berat kalau disampaikan. Jadi orang yang gagal itu kalau tidak bisa mengambil makna kegagalan itu untuk survive, untuk bangkit, lalu melihat orang lain itu salah terus. Dunia ini salah terus. Dan kegagalan dia itu akibat dari perbuatan orang. Itulah yang oleh seorang peneliti Muslim, Karl Kerstrom, itu disebut sebagai siege mentality. Mentalitas terkepung. Jadi orang yang merasa terkepung itu ya mentalitasnya seperti itu. Muhammadiyah harus menjadi sosok yang seperti Nabi contohkan. Dihantam sana sini, tidak dipercayai Isra Mi'rajnya, Nabi tetap wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi tetap menjadi uswatun hasanah. Dan kita yang menisbahkan nama organisasi kita dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammadiyah, tentu juga harus menjadi yang terbaik. Nah, saya percaya nanti kalau Bayani, Burhani, Irfani itu diajarkan di Darul Arqam secara, wah itu tambah dahsyat lagi Darul Arqam. Juga untuk pondok pesantren Muhammadiyah yang lain. Jangan bikin pondok pesantren dan sekolah yang justru menggambarkan ke masa laluan. Salafiyah yang jumud, salafiyah yang jumudiyah gitu ya. Salafiyah yang jumud. PP sendiri tidak menginginkan pondok pesantren Muhammadiyah itu kemudian kembali ke masa lampau. Harus melangkah ke depan. Dulu kita di pesantren tradisionalnya saja kan kalau kita belajar fikih kan belajar usul fikih. Saya ingat dulu di Cintawana itu belajar Jam'ul Jawami itu tebal berat sekali itu. Sampai sekarang nggak paham-paham gitu. Tapi itu penting. Belajar Fathul Qohar, kalau dulu kan masih seperti itu kan. Tapi belajar juga Jam'ul Jawami. Usul fikih itu epistemologi ilmu. Nah, apalagi gurunya, ustadznya, gitu kan, apalagi pimpinannya, dia harus memperkaya itu. Kalau tidak, ya kita ketinggalan. Maka tidak heran kalau kemudian Mi'raj, Isra Mi'rajnya Nabi itu hanya baru oleh Abu Bakar Siddiq dipahami. Yang terakhir, bahwa hikmah yang kita ambil itu kita harus menampilkan istilahnya itu kalau Tariq Ramadan Al-Badil As-Saqafi gitu ya, peradaban alternatif. Muhammadiyah ini kan bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun perguruan tinggi, bahkan sekarang perguruan tinggi Muhammadiyah kan udah hebat-hebat. Yang 3 saja sudah teratas untuk top Islamic University, universitas Islam yang top di dunia. Universitas Muhammadiyah Malang nomor 1, mengalahkan dari Saudi, dari
Mesir dan dari Iran. Kemudian UMY Yogyakarta nomor 4, Surakarta nomor 8. Juga untuk di tingkat nasional. Nah, di Bandung, di Jawa Barat kita bikin sekarang Universitas Muhammadiyah Bandung. Itu ada Pak Suada, ada Pak Jamzam. Kita bikin menjadi universitas yang terbaik nanti. Masa sih di kota Faris Van Zava itu kok universitasnya tidak maju? Harus keren lah, harus maju. Kita sebagai orang Bandung juga malu kalau nanti nggak maju. Bikin menjadi kampus yang unggul. Darul Arqam terus majukan menjadi nih untuk Ustadz mudir kita. Harus ada ambisi besar memajukan kampus ini, memajukan Darul Arqam ini. Kuncinya apa? Bersatu. Dan tidak cerai-berai. Katai jadi Salawi, Kadarat jadi Salebak. Bahwa selalu ada masalah dan dinamika, ciri Muhammadiyah itu biasanya menyelesaikan masalah dengan seksama dan baik. Hidup tanpa masalah, lebih baik nggak usah hidup. Manusia ini hidup untuk juga menghadapi masalah. Syukur kalau menyelesaikan masalah itu meniru Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu ya. Itu tiru tanya ke Pegadaian. Jadi kalau ada cabang, ranting, daerah, wilayah itu yang kemudian konflik itu bawa aja ke Pegadaian. Minta advice pada yang ada di Pegadaian. Bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dan membangun peradaban sekarang itu persaingannya juga tinggi. Nabi kan setelah Isra Mi'raj itu tidak diam. Kalau jadi sufi, itu, Nabi itu dari Sidratul Muntaha nggak turun lagi itu. Mungkin kalau Pak Jam-Jam tinggal aja terus di Sidratul Muntaha itu. Wah, betapa nikmatnya karena selalu dekat dengan Allah. Tapi tidak. Bahkan Nabi turun. Untuk apa? Mengemban risalah dengan penuh tantangan. Tapi buahnya apa? Al-Madinah Al-Munawwarah. Yasrib, kota kecil, itu menjadi kota peradaban yang cerah dan mencerahkan kehidupan. Perempuan yang dulu dianggap hina, domestik, kelas 2 itu diangkat oleh Nabi dan Islam. Sama derajatnya perempuan dengan laki-laki. Tidak ada bedanya. Hak masuk surganya juga sama. Bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, justru disitulah kekayaan. Kalau sama malah tidak azwaj. Jadi laki-laki jangan merasa yang paling berhak masuk surga, gitu kan. Bisa saja justru karena memimpin keluarga tidak baik, penuh masalah, tiket ke surga kita tertutup. Dari percaya pada asnam, kemudian menjadi bertauhid, dan tauhid juga membawa kehidupan lebih baik. Dari sistem politik yang penuh dengan pertumpahan darah dalam menyelesaikan masalah, kebencian, menjadi politik yang berakhlak mulia. Dari ekonomi yang ribawi itu eksploitatif, gitu ya, eksploitatif, apapun bentuknya. Itu menjadi ekonomi yang halalan thayyibah.
dan seterusnya. Lalu terbangun Al-Madinah Al-Munawwarah. Bahkan kemudian Mekah menjadi Fathul Makkah itu sebagai tempat terbukanya kota Mekah yang membawa misi rahmatan lil alamin. Ketika Fathul Mekah itu ada sahabat atau kaum muslimin yang berteriak-teriak, hada yaumul mal'an. Ini adalah hari kenistaan bagi kaum Quraisy. Lalu Nabi menegur, jangan bilang begitu. Hada yaumum marhamat, kata Nabi. Ini adalah hari yang penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang. Maka disitulah kemudian Islam menjadi dinur rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kita sekarang hadirkan keberagamaan yang damai, taksamu, membawa kebaikan. Ketika ada masalah juga kita harus bisa menyelesaikannya menjadi sumber penyelesaian masalah. Masalah itu nggak usah dibesar-besarkan lalu menjadi menggantung. Itu malah bukan seorang muslim yang baik. Apalagi sampai ada politisasi masalah. Kecuali memang itu urusannya politik ya. Biasa kan kalau di politik itu kalau masalah semakin diramaikan dan digantung itu biasanya semakin baik untuk kepentingan politik tertentu. Itu urusan politik. Nah, kita membangun ini semua untuk membangun peradaban Islami yang rahmatan lil alamin. Maka tidak ada waktu bagi kita Muhammadiyah itu kecuali untuk membangun peradaban ini. Bikin sekolah, rumah sakit, Darul Arkom itu kan nggak gampang ya Pak Dede. Tapi coba kalau ribut itu gampangnya bukan main. Termasuk di medsos itu kalau bicara kan mudah ya. Apalagi sekarang medsos itu ya. Kalau dulu saya waktu masih muda, apalagi sekarang. Kalau nulis di media massa maupun untuk bicara di media elektronik itu tidak gampang. Karena apa? Ada redaksi yang menseleksi. Sekarang medsos mana ada yang redaksi? Nggak ada. Siapa, kapan saja, jam berapa, bisa nulis apa saja semau dia. Nah, kita yang harus seksama. Hati-hati. Jangan mudah terprovokasi. Karena apa? Nanti habis waktu itu. Coba adik-adik, anak-anak muda, coba hitung sekarang. Sehari itu berapa menit, berapa jam kita lepas dari media ini. Jangan-jangan malah tidak pernah lepas itu. Jadi setiap hari gini aja. Akhirnya membaca dan lain sebagainya menjadi berkurang. Bahkan mau tidur pun jam 00 masih, gitu kan. Habis waktu kita. Sementara untuk kerja-kerja produktif itu tidak mudah. Coba bikin rumah sakit terbaik se-Jawa Barat. Nah, ini Pak Suhada, Pak Dadang. Gampang. Tapi kalau nulis di medsos itu satu orang bisa 5 kali itu, bahkan sudah jadi raja dunia itu. Tapi apa yang dilakukan untuk membangun peradaban? Peradaban itu juga bisa dilihat dari apa yang kita tampilkan, kan begitu. Selain cara pikir juga apa yang dilakukan. Saya sudah lama tidak lewat Darul Arkom, misalkan ada orang lewat Darul Arkom, wah ini gedungnya bersih, bagus, gitu ya, megah, gitu ya, rapi. Gitu ya. Dari situ akan muncul, oh ini peradaban Muhammadiyah Garut, gitu kan? Gitu. Biarpun punya gedung dakwah yang tidak megah, tetapi bersih, misalkan kamar mandinya bagus. Kemudian ya menggambarkan an-nadhafatu minal iman, itu peradaban.
bahkan kata-kata kita, ucapan kita, tindakan kita itu menunjukkan adab kan. Itu yang disebut dengan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Termasuk kalau bermedsos juga ya kata-katanya ya layyina, kata-katanya yang hilm, kata-katanya juga yang baik, hatta untuk merespon yang buruk. Merespon yang buruk tidak harus dengan keburukan, lu jual gua beli. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Hadal ihsan. Itulah ihsan. Nah, mi'raj ruhani seperti itu yang perlu di kalangan Muhammadiyah. Dari mi'raj gitu kan kita bisa mi'raj ruhani di samping mi'raj intelektual. Jadi mi'raj ruhani dalam bentuk iman yang teraktualisasi dalam kehidupan, mi'raj intelektual menjadikan diri kita ini berilmu dan mencerahkan kehidupan karena ilmu kita dan pemikiran kita. Dan mi'raj tindakan itu melahirkan perilaku yang ihsan selain yang adil. Adil itu kan setara. Jadi kalau ada berbuat baik, orang dibalas dengan kebaikan. Kalau ada keburukan, dibalas dengan keburukan yang sama, tapi biasanya oleh hukum. Maka menetapkan hukum harus adil, itu kan gitu. Bukan oleh perbuatan kita. Bahkan di Islam kan kita bisa mengikhlaskan sengketa itu. Nah, kalau dalam konteks hukum adil itu ya kalau keburukan orang itu harus setimpal, jangan kemudian dilebihkan. Itu tidak adil kan itu. Maka orang suka nuntut keadilan. Dalam perilaku sehari-hari bahkan adil itu juga bersentuhan dengan ihsan. Jangan sampai kebencianmu pada seseorang atau sesuatu membuat kamu berbuat tidak adil kan itu kan. Wah susah itu. Biasanya kita ini kan subjektif. Kalau sudah kita sukai entah sistem atau orang itu berbuat jangankan berbuat baik, berbuat buruk pun kita anggap baik kan gitu. Tapi sebaliknya kalau itu datang dari orang yang tidak kita sukai atau sistem yang tidak kita sukai, jangankan keburukan, kebaikan pun selalu salah dan tidak baik, gitu kan. Biasanya seperti itu yang disebut dengan apologia. Nah, orang Muhammadiyah jangan apologia. Itulah sikap cerdas, sikap beradab dalam kehidupan kita. Lalu orang kemudian menjadi menyukai kita karena kebaikan itu. Termasuk bahkan dakwah. Coba lihat, ini terakhir. Dakwah Muhammadiyah ini banyak disukai atau tidak? Harus ibda binafsik. Jangan-jangan anggota Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah makin dikit. Karena apa? Salah soal cara kita bertabligh dan berdakwah, berkata dan bertindak dari kita. Bukan semata-mata karena kita qulil haqqa walau kana murra gitu. Kaifiyah itu juga penting. Cara itu penting sampai ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Perlu orang Muhammadiyah di Jawa Barat misalkan peluang untuk melahirkan banyak simpatisan anggota itu ya dengan cara dakwah kita yang tanpa mengorbankan prinsip. Dan yang prinsip itu bisa kita musyawarahkan kok. Mana sebenarnya yang prinsip, mana yang tidak. Jangan-jangan banyak hal yang kita sebut prinsip itu soal al-umur ad-dunyawiyah dan soal kaifiyah, soal cara. Bukan soal prinsip. Nah, di situ pentingnya tarjih, tabligh, mendiskusikan. Supaya pandangannya tidak satu gitu. Tidak satu itu dalam arti hitam putih.
Bagi orang yang sudah simpati, bagaimana pendekatan kita. Bagi orang yang anti, bagaimana pendekatan kita. Apa yang dilakukan Nabi kan mencontohkan itu. Dulu di Mekah semua anti, akhirnya kemudian Fathul Makkah. Kemudian di Madinah juga begitu. Lalu pengikut Islam menjadi banyak. Jadi jangan bangga malah pengikutnya semakin dikit. Nanti jangan-jangan tinggal sendirian itu yang jadi Muhammadiyah. Nah, pendekatan ini penting. Mudah-mudahan 3 hikmah itu bisa kita aktualisasikan di dalam kehidupan, termasuk menghadapi pandemi. Nah, sekarang vaksin ya kita ikuti itu sebagai hasil dari ilmu dan syariah untuk ikhtiar. Jangan ada yang anti vaksin. Jangan seperti Samiri. Dulu ketika kita kena pandemi, kita ingin obat, ingin vaksin. Setelah vaksin datang, masih dipertanyakan. Padahal juga MUI, kemudian BPOM juga sudah membolehkan dan lain sebagainya. Jangan dicari-cari, wah ini dari negeri ini. Dari negeri manapun, kalau sudah memenuhi syarat, kita pakai. Sampai kita bisa bikin sendiri. Nanti bikin sendiri juga dicurigai. Bio Farma yang ada di Bandung, hati-hati itu di belakangnya siapa? Mau kapan hidup jadi susah terus gitu kan? Kita ini sudah susah tambah susah gitu ya. Jadi orang Muhammadiyah jangan rumit seperti Samiri seperti itu. Pencerahan menjadi kata kunci dari hikmah kita memperingati Isra Mi'raj. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.